Oke. Nah, ada ini lagi. Kayaknya kita udah belajar ya tentang apa yang dimaksud dengan pengertian dari hermeneutik itu ya. Di sini hermeneutika juga dikatakan sebagai ilmu pengetahuan. Jadi hermeneutika itu kalau dalam bahasa Yunani menggunakan hermeneutikos. Hermeneutikos itu ada ilmunya, berarti ada pengetahuan di situ. Nah, berhubungan dengan prinsip yang terdapat dalam sistem yang teratur. Hal ini dimaksud untuk menarik dan mengklasifikasikan prinsip-prinsip yang penting untuk penafsiran yang benar akan firman Tuhan, Alkitab tentunya. Di sini juga dikatakan pengetahuan tentang penafsiran firman Allah berhubungan dengan mekanisme cara kerja hermeneutik. Sedangkan seni menafsir itu berhubungan dengan keahlian. Jadi hermeneutika itu cuma berbicara tentang prinsip, berbicara tentang cara kerja dari penafsiran. Nah, orang yang melakukan sebuah penafsiran itu harus memiliki keahlian di dalam sebuah penafsiran. Dijelaskan di sini tentang kualifikasi seorang penafsir. Nah, kualifikasi seorang penafsir yang disebut dengan interpreter memegang peranan yang sangat penting. Jadi nanti itu yang disebut dengan biarkanlah Alkitab itu berbicara. Interpreter itu biarkanlah Alkitab menafsirkan Alkitab. Jadi jangan saudara nanti di dalam sebuah penafsiran seringkali kita coba memasukkan sebuah ide kepada firman Tuhan. Seringkali kan kita sudah punya ide, orang membaca Alkitab nih, orang akan berkhotbah, oh saya mau berbicara ini. Nah, kita coba memasukkan firman Tuhan, ide kita kepada kebenaran, nggak boleh. Itu namanya dengan eksegesi nantinya. Jangan memasukkan, biarkanlah Alkitab berbicara. Seperti yang sudah disebut sebelumnya, seorang yang memiliki teori pengetahuan hermeneutik tidak membuat otomatis menjadi seorang penafsir yang handal. Ada 3 macam penafsir yang disebut dalam Alkitab. Di sini penafsir resmi. Dalam Kisah Para Rasul yang dimaksud para pemimpin. Pada zaman Yesus hidup di dunia ada para imam. Disebut sebagai seorang penafsir karena mereka lah yang diturunkan tentang kitab suci. Jadi orang Yahudi itu mereka lah yang memegang. Siapa yang memegang? Itu resmi mereka adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi terdiri dari siapa? Para imam, ahli Taurat, dan orang Farisi. Orang Farisi itu adalah orang yang belajar tentang kitab suci. Nah, orang yang belajar tentang kitab suci nantinya menjadi ahli Taurat. Bahkan mereka menjadi imam. Dan Rasul Paulus itu termasuk orang yang sangat cerdas, orang yang sangat brilian. Dia masuk ke dalam sebuah lembaga yang disebut dengan lembaga Sanhedrin itu termasuk orang cerdas. Karena yang masuk kepada sebuah lembaga Sanhedrin itu orang-orang yang kita lihat itu sudah berjanggut. Tetapi Rasul Paulus termasuk anak muda yang bisa masuk kepada sebuah lembaga. Makanya di situ maka mereka sebagai penafsir yang resmi. Dan para ahli-ahli kitab tentunya. Tetapi secara penafsiran harafiah dan legalisme telah membuat mereka menyalah tafsirkan kata-kata para nabi sehingga justru menyalibkan Yesus. Bicara tentang legalisme itu, ya mereka mengikuti sebagai apa yang mereka ini tentang firman Tuhan itu. Itu legalisme dari orang Yahudi gitu. Nah, penafsiran palsu. Dalam beberapa ayat
ayat Alkitab, kita juga dapat melihat beberapa penafsiran palsu di situ. Mereka adalah penafsir-penafsir yang dengan sengaja menafsirkan secara salah. Dan mereka adalah orang-orang yang tidak akan sampai pada pengetahuan akan kebenaran. Ada hermeneutikos, ada kos di situ, berarti ada ilmu, ada pengetahuan di situ. Baru penafsir yang benar menunjukkan bahwa Yesus adalah gambaran seorang penafsir yang sempurna. Jadi kalau saudara cermati apa yang Yesus tafsirkan tentang ayat-ayat yang mereka persoalkan, bahkan kalau saudara lihat juga di dalam persoalan Yesus makan minum terus, nah itu mereka memahami salah. Yesuslah sang penafsir, penafsir yang benar harus mendelani dia. Nah itu ada di dalam 2 Timotius itu berbicara tentang apa itu? 2 Timotius 2 ayat 16 itu adalah pujian Alkitab yang diberikan kepada penafsir yang benar. Nasihat dalam menghadapi pengajaran yang sesat. Yang mana? 2 Timotius 2. 2 ayat 16 ya. 2 Timotius 2 ayat 16. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci yang hanya menambah kefasikan. Ya, itu sudah berbicara tentang jangan sampai menambah, berarti ada sebuah penafsiran gitu. Makanya diungkapkan di situ. Nah, ciri-ciri sebagai seorang penafsir ada banyak juga di Google, saudara bisa baca sebenarnya tentang ciri-ciri sebagai seorang penafsir. Ada banyak di situ. Nah, berikut ini ada ciri-ciri yang harus dipunyai sebagai seorang penafsir. Dapat menafsir dengan benar. Tentunya kita berpegang kepada prinsip yang ketiga tadi. Khususnya bangsa orang Yahudi. Para imam tadi saya sebut tadi, orang Farisi, orang ahli Taurat itu. Dan para penafsir-penafsir lain, mereka itu karena memiliki kedekatan dengan kitab mereka. Baru di sini dikatakan memiliki hati yang baru. Nah, itu ciri. Seorang penafsir haruslah seorang yang sudah lahir baru. Karena ini kita bicara tentang sesuatu yang rohani, berarti untuk membuka, kan ini saya untuk membuka sebuah kebenaran itu, nah ini banyak bungkusan di sini. Yang saya sebut di sini, bungkusan-bungkusan itu bisa saja budaya, bisa saja bahasa. Nah ini kita harus akui juga, karena Alkitab itu ditulis sudah sangat lama gitu. Waktu ditulis itu kurang lebih 150 1500 tahun gitu. Itu bukan waktu, ini gap-gap yang membuka. Yang harus saudara dan saya buka setiap kebenaran. Makanya nanti ada konteks dan teks apa yang saudara baca. Nah, di dalam setiap teks yang saudara baca, ini kan saya tidak bicara tentang bagaimana menafsirkan, tetapi saya berbicara tentang metode, prinsip dari sebuah penafsiran. Nah, kita sebenarnya cuma sampai di situ saja. Nanti kalau bicara tentang eksegese, itu masuk kepada sebuah eksekusi kepada ayat per ayat atau kitab per kitab yang saudara akan pelajari di situ. Nah, ini ada gap-gap yang harus saudara buka. Ada latar belakangnya di situ. Ketika kita baca peristiwa apa, misalnya saya pernah katakan di kelas itu, Yesus berbicara, "Akulah terang." Nah, konteksnya itu apa yang dia katakan pada saat itu apa? Itu ada yang melatar belakangi cerita itu, Pak. Gitu. Ada peristiwa yang mengikuti ketika Yesus harus berbicara seperti itu. Nah, itu ada konteks
baik konteks dekat maupun konteks jauh. Contohnya misalnya, tapi saya udah contoh di Ibrani 5 ayat yang ke-12. Ibrani 5 ayat 12 apa itu? Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok. Ayat yang ke-12. Ya itu 12. Iya, 12 ya? Iya. Ibrani 5 ayat 12 ya? Betul, Pak. Bunyinya? Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, Ya. sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Coba yang di atas lagi. Yang 11. Tentang hal ini banyak Hah. yang harus kami Nah. katakan. Di situ dikatakan tentang hal ini. Ketika berbicara tentang hal ini, hal apa yang dibicarakan? Berarti kita harus merujuk kepada konteks yang jauh dari ayat yang sebelumnya. Kenapa hal itu, tentang hal apa yang dibicarakan di situ? Nah, ayat 7 menjelaskan tentang apa? Tentang kesalahan Yesus. Ayat yang ke-8 berbicara tentang ketaatan di situ. Ayat yang ke-9 berbicara tentang apa? Kesempurnaan di situ. Nah, jadi kita tidak sedang bukan hanya melihat, tetapi ketika kita diperhadapkan dengan kitab, seringkali kita harus lihat konteks yang kita sedang baca, teks yang kita baca, dan kita harus lihat konteks yang sebelumnya, konteks jauhnya. Hal apa yang sedang dibicarakan oleh penulis, gitu. Konteks jauh. Ya, konteks jauh, konteks jauh. Karena udah berbeda dari Ya, berbeda, gitu. Nah, saya lupa di dalam sebuah Alkitab itu, karena saya pernah baca itu, ketika saudara baca satu teks di sini, masuk ke teks lain, ini ada jarak waktu, bukan waktu satu hari. Ini bisa sangat panjang. Satu dia berbicara begini, tetapi di teks lain sudah berbicara lain. Ada sebuah kesenjangan waktu di situ, ada gap di situ. Asal saudara baca Alkitab, ya pasti akan menemukan di situ. Jadi jangan saudara pikir karena ini Alkitab adalah buku yang sudah termasuk, karena itu kan saya lupa ya bagaimana membahasakan itu. Jadi ya ditulis dengan di timur kuno jauh gitu, ditulis pada saat itu gitu. Jadi orang harus lahir baru sebagai seorang penafsir yang menghermeneutik yang akan saudara baca gitu. Nah, seorang penafsir di sini sebagai seorang mediator, komunikator antara Allah dan manusia. Seorang penafsir harus hidup sebagai manusia rohani yang sanggup melihat hal-hal rohani yang Allah sampaikan kepada manusia. Lewat siapa? Lewat kita. Yang kita bisa yang akan dibukakan, kan kita menjadi mediator di situ antara Allah dan manusia. Makanya gap-gap ini kalau kita nggak buka, nah kalau bicara saya masuk ke dalam konteks penginjilan. Penginjilan itu, nah kalau saudara perhatikan konteks penginjilan itu, kita tidak terima penginjilan itu dari sumber utamanya. Misalnya orang Yahudi yang memberitakan kabar ke kita tentang Injil, tentang maksudnya Injil, kita tidak terima itu, Pak. Tetapi lewat mana? Orang Jerman. Nah, ini kan sudah mengalami sebuah distorsi setidaknya. Kita tidak menerima dari mereka, gitu. Nah, kadang-kadang hal itu kita harus, kalau kita masuk di dalam konteks
Saya bicara tentang penginjilan. Penginjilan sama juga seperti itu. Injil kita nggak terima dengan orang Yahudi datang ke kita, oh kamu harus percaya Yesus. Sedangkan mereka juga nggak percaya Yesus gitu. Kita hanya menerima dari para misionaris yang ada dari Belanda, dari Jerman. Dengan dibawa dalam budaya kita. Dari budaya sana coba dibawa ke budaya kita. Sebuah ketimpangan bahasa. Makanya harus dibuka. Makanya kebenaran-kebenaran ini yang terbuka, yang ini harus dibuka satu persatu bungkusannya sampai kita mendapatkan sebuah inti kebenaran. Jangan-jangan ada kebenarannya di sini. Jadi hati yang lapar, ada sebuah kelaparan, haus gitu, haus dan lapar gitu. Kecuali kalau kita nggak lapar, nggak haus ya, orang kalau nggak lapar ya pasti nggak ingin makan. Di dalam Yehezkiel berapa? Yehezkiel 3 kali itu ya. Yang bilang makanlah, makan. Kayaknya di kitab Yehezkiel. Coba saudara perhatikan situ. Yehezkiel 3. Makanlah yang kau lihat, Pak. Coba ada yang makanlah kitab itu. Coba ingat gulungan kita, Pak. Gulungan kitab, makanlah kitab itu. Coba baca. Ayat 1. Yeskel 3 ayat 3. Ayat 2 dong. Maka kubuka mulutku dan kubukalah mulutku dan diberikannya kitab itu makan. Tapi ada lagi kalau teks dia yang sesudah atau sebelum itu bicara makanlah. Makanlah gulungan kitab yang kuberikan. Iya. Dan isilah perutmu dengan itu. Ya itu coba. Ayat berapa? 3. Lalu firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah gulungan kitab yang kuberikan ini kepadamu dan isilah perutmu dengan itu. Lalu aku memakannya dan rasanya manis seperti madu dalam mulutku. Nah itu penafsirannya jangan saudara pikir makan secara. Karena ada bahasa-bahasa simbolis, ada bahasa-bahasa yang disebut dengan hiperbola di situ, itu dimainkan. Karena Alkitab yang digunakan, yang kita baca, nah Allah menggunakan bahasa-bahasa yang bisa manusia mengerti. Sesuai dengan konteks zaman, sesuai dengan waktu penulis menulis gitu. Jadi menafsirkan firman Allah tidak dilakukan sebagai kebiasaan atau karena kebetulan, tetapi karena kerinduan. Tanpa kerinduan seorang penafsir tidak akan sampai kepada kepuasan menikmati berkat rohani dari firman Tuhan. Kerinduan akan didapat apabila ia percaya bahwa firman Tuhanlah yang memberikan makanan bagi kehidupan rohaninya. Bahkan di dalam Yohanes 6 itu Yesus berbicara tentang makanan itu nanti Yohanes 6 ya, Yohanes 6 itu ayat 26. Oh ya 26 bukan di pertama rupanya. Karena mereka mencari roti, karena mereka mencari makanan, karena mereka melihat apa yang Yesus lakukan tentang mujizat, tentang roti yang Yesus lakukan. Itu. Makanya Yesus berbicara tentang itu bicara tentang Musa kan, tentang nantinya seringkali dipakai oleh gereja Adventist Indonesia. Tentang perjamuan kudus. Jadi orang harus punya kerinduan, punya hati yang lapar gitu. Jadi bukan karena karena mau khotbah besok baru saya belajar, saya baru renungkan gitu. Kan biasanya begitu juga, hampir semua juga, nggak bisa kita pungkiri gitu. Tapi orang yang haus gitu, karena dia mau belajar, pingin tahu, gitu. Makanya banyak orang ya karena cuma setengah-setengah, akhirnya nggak mendapatkan sesuatu yang apa yang Tuhan inginkan, apa yang ya mungkin bagi dia juga apa yang dia mau nggak dapat gitu. Hati yang taat. Nah, Alkitab adalah otoritas tunggal, tertinggi dan mutlak bagi iman dan kehidupan pengikut Kristus. Nah, kita termasuk dalamnya adalah pengikut Kristus.
Menjadi pengikut Kristus, setelah kita menjadi pengikut, maka kita harus jadi murid, menjadi matetes di situ, meniru. Oleh karena itu firman Allah menuntut ketaatan. Apabila tidak ada tekad untuk melaksanakan apa yang kita pelajari tentang firman Tuhan, maka tidak akan Tuhan membukakan lagi pada kita. Jadi harus punya ketaatan. Kata taat itu di dalam bahasa Yunani menggunakan kata hupako. Jadi kata hupako itu terdiri dari dua kata juga, hupo sama akoe. Akoe itu mendengar, hupo di bawah. Jadi orang yang tunduk mendengarkan perkataan yang dari atas. Ketika dia mendengarkan perkataan yang dari atas, maka orang yang di bawah pasti akan mengikuti, menjalankan perintah yang dari atas. Hupako. Nah, orang yang hupako, akwe di situ adalah orang-orang yang terfokus kepada pendengaran. Karena intinya ada di pendengaran, Pak. Sama juga yang dibaca tadi di dalam Ibrani 5 tadi ayat yang ke-11 itu, persoalannya di situ dikatakan lamban dalam hal mendengar. Nah, ini dulu yang harus diperbaiki, mendengar. Gitu. Kalau kita posisi kita sebagai bawahan, kita ada posisi di mana ada pimpinan suruh kita, maka kita pasti akan melakukan. Tapi kalau kita posisi sejajar dengan orang itu, bisa nggak kita menjalankan perintah itu? Bisa tidak, bisa enggak. Kepentingannya apa kalau dia suruh saya? Keuntungannya apa? Kita akan pertimbangkan kedua hal itu. Untung ruginya. Makanya kita harus ada pada posisi yang ada di bawah. Mendengar perintah, maka kita akan melakukan. Nah, itu nanti disebut dengan ketaatan. Ketaatan tidak selamanya harus berjalan dengan bibir tersenyum. Jangan saudara berdoa, saya taat gitu. Terus kadang-kadang ketaatan itu harus berjalan dengan namanya penderitaan. Supaya kita taat. Kalau dari mana kita tahu kita tidak taat? Ada penderitaan. Ada ujian, ada cobaan, ada persoalan, ada masalah di situ. Nah, ketaatan akan berjalan seperti itu. Ada sebuah keseimbangan di situ. Nanti dari ketaatan itulah ketika kita menafsirkan sebuah kitab, maka firman Tuhan itu akan membaca hidup kita. Saudara paham? Bisa ngerti? Jadi firman Tuhan itu akan baca kita, Pak. Kadang-kadang kita baca teks Alkitab, kita nggak tahu. Karena kita percaya Alkitab itu adalah otoritas tunggal. Adalah wahyu Allah. Kita baca mungkin kitab yang kita nggak ngerti. Jadi jangan saudara berpikir nama-nama yang ditulis dalam Alkitab itu nggak penting. Itu kenapa Allah harus menaruh nama-nama yang kita nggak kenal sama sekali, nggak tahu. Itu punya rencana, kita harus tahu. Tetapi kan kita seringkali hanya mengutip ayat-ayat yang familiar dengan kita. Bahkan kalau ayat-ayat kutuk kita singkirkan, ayat-ayat yang memberkati, ya itu paling suka kita. Jadi itu yang saya katakan, Alkitab ketika saudara, saya suka khotbah kadang-kadang, kalau saudara punya masalah, baca Alkitab. Ketika kita baca, mungkin teks yang kita baca, pas kita buka imamat lagi kan, korban-korban lagi di situ. Tapi Alkitab dia hidup, dia akan berbicara kepada kita. Walaupun mungkin kita punya masalah tidak sama dengan Alkitab, tapi Alkitab itu berbicara bagi kita. Firman Tuhan katakan, apa yang keluar dari mulutnya Allah tidak akan kembali. Nah, kita meyakini Alkitab itu adalah wahyu Allah, gitu. Punya otoritas yang dapat mengubah segala sesuatu di luar kemampuan cara berpikir kita.
Hati yang disiplin, hati yang tidak mudah putus asa, ada kesulitan dan kelelahan. Mempelajari Alkitab membutuhkan tekad dan ketekunan dan disiplin. Hanya dengan kerja keras dan kesungguhan akan dihasilkan buah yang baik. Jadi harus disiplin juga. Jadi tanpa kedisiplinan ya. Bagaimana kita harus disiplin? Nah, kalau kita menafsirkan bagaimana kita harus menjadi orang disiplin? Kata disiplin ini bagaimana? Kalau kita disiplin apa? Bagaimana? Kalau disiplin kan harus apa? Kalau kita, jadi saya misalnya saya tulis kata disiplin. Nah, disiplin harus apa? Dididik. Ya kan? Dia apa? Diajarkan, dijelaskan. Begitu juga dengan penafsiran kan? Kata pertama itu kan penafsiran itu harus menjelaskan, menafsirkan. Jadi tanpa kedisiplinan ya saudara pikirkanlah gimana kalau saudara baca Alkitab kalau kita nggak disiplin gitu. Hati yang mau diajar dan rendah hati. Ya kalau kita keras kepala, kita maunya ini. Seorang penafsir tidak pernah merasa cukup belajar. Kekayaan firman Tuhan mendorongnya untuk mau rendah hati dan selalu belajar. Jadi selalu dia merasa ya, kayaknya tidak cukup, dia harus belajar. Nah itu ciri-ciri seorang penafsir. Keinginannya belajar membuktikan bahwa ia setiap saat mau untuk dikoreksi dan ditegur oleh firman Tuhan. Jadi jangan saudara berasa kalau saya sudah jadi penafsir yang disebut andal juga terus merasa lebih hebat, terus merasa kadang-kadang kan kita begitu baca ayat kayaknya saya sudah tahu ini. Saya maaf kata dalam hal menyusun khotbah itu memang agak lama bagi saya. Mungkin kalau dikasih jadwal-jadwal yang padat memang karena itu akan keteteran gitu dalam hal-hal menafsirkan sebuah ayat gitu. Kalau enggak kita nanti kalau saudara juga kasih ayat kasih kerangka khotbah ke saya, ini Pak khotbahnya. Itu mudah bagi saya untuk menjelaskan. Tapi intinya makna dari teks yang saya akan baca saya nggak nangkap gitu. Nggak bisa saya sampaikan karena itu memiliki pengertian arti dari setiap teks yang kita baca. Kalau saudara susun tentang kerangka berkhotbah, kasih ke saya khotbah bisa gitu. Tetapi apakah bisa kemauan dengan Tuhan dengan ini belum tentu, Pak. Makanya di dalam sebuah teks yang saudara baca belajar nanti saya jelaskan di situ. Jadi ternyata ada banyak, Pak, unsur penunjang di dalam kita menafsir. Jadi rendah hati yang beriman. Seorang penafsir adalah seorang yang tunduk pada keluaran Tuhan karena ia percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan di atas semua Tuhan. Hatinya tidak bimbang, tetap teguh bagaikan batu karang karena firman Tuhan menjadi pegangan yang utama. Jadi hati yang punya iman, punya keyakinan gitu. Jadi apa yang nanti saudara mau sampaikan tentang firman Tuhan, kita punya keteguhan hati. Saya punya keyakinan gitu. Dengan apa yang saya baca gitu. Nah, ini paling penting, bergantung pada penerangan dan pengurapan Roh Kudus. Alkitab memang bisa dibaca oleh siapapun. Semua orang bisa membaca Alkitab. Setiap pembaca pasti memiliki pemikiran dan pengertian sendiri ketika membacanya. Ia mencoba menganalisa maksud dari apa yang dia baca dan mencoba menerapkan dalam hidupnya. Begitulah orang awam mempelajari firman Allah. Tetapi
ketika seorang menjadi penafsir, dikatakan di situ, atau seorang hamba Tuhan yang setiap hari memberitakan kebenaran firman Tuhan, tidaklah semudah seperti seorang awam membaca dan menafsirkannya. Nah, kita ada pada posisi sebagai seorang di sini penafsir. Mengapa saudara disebut sebagai seorang penafsir? Karena kita belajar metodenya, kita belajar prinsipnya. Tidak sama dengan kaum awam. Dia hanya mempelajari gitu. Yang penting dia baca firman Tuhan itu diberkati, saya gitu. Amin gitu. Tetapi bagi kita kan sebagai seorang penafsir berbeda gitu. Makanya ada budaya, ada latar belakang, ada geografi di situ, mungkin musim juga sangat mempengaruhi. Sebagai seorang hamba Tuhan yang mempelajari pola atau cara penafsiran, ada tantangan dan godaan yang harus dihindari, yaitu keangkuhan dan percaya diri. Inilah dosa besar para penafsir firman Tuhan. Disebut dosa terbesar, berarti harus bergantung kita menerima iluminasi, pengurapan dari kuasa Roh Kudus. Bukan menggunakan, kita Tuhan sudah berikan kecerdasan, kepintaran. Tetapi ketika saudara berbicara atau mulai menafsirkan, nah, minta pengurapan dari kuasa Roh Kudus. Sampai jam berapa kita nanti? Jam 8. Saya ini udah slide ke berapa? 14, masih ada 15 lagi. Saya percepat supaya presentasi. Nah, alat-alat bantu dalam hermeneutik. Nah, untuk menerapkan prinsip-prinsip hermeneutik dengan baik, maka diperlukan kerja keras dan fasilitas alat-alat bantu yang memadai. Oleh karena itu, berikut ini ada alat-alat yang diperlukan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Tentunya kita percaya ada kuasa Roh Kudus, ada pengurapan Roh Kudus, tetapi kita harus dibantu dengan, jadi bukan hanya Alkitab sendiri aja kita baca. Oke, kita baca Alkitab gitu. Terus Alkitab tidak menjelaskan misalnya Yerusalem posisinya ada di mana, di gunung atau di laut, di bawah, di dataran. Nah, itu akan dibantu dengan buku-buku. Kita harus baca buku. Jangan saudara bicara tentang Yerusalem ada di misalnya, saya belum pergi Yerusalem di mana? Di atas apa di bawah? Di atas. Terus kita bicara tentang Yerusalem ada di dekat laut. Berarti kita, Alkitab tidak menjelaskan. Tapi dengan bicara tentang Yerusalem, kita harus tahu, oh, Yerusalem ada di mana. Bicara begini. Enak juga belajar kalau sini. Kalau bicara Abraham, Ishak, Yakub. Dari ketika saudara diperhadapkan dengan setiap Alkitab yang saudara baca dalam Alkitab, apa yang saudara mau ungkapkan dari setiap kisah ini? Abraham, Ishak, Yakub. Kita percaya janji semua, janji. Ada janji-janji, tapi Oke, keturunan. Semua di sini. Kita kumpulkan semua dokumentasi tentang apa sih Abraham. Tapi kalau saudara perhatikan di sini, kalau Allah selalu berbicara, Allah menolong bangsa Israel kepada Abraham, Ishak, Yakub. Ini berbicara tentang beda generasi. Generasi. Ini beda generasi. Berarti Allah tetap setia kepada Abraham, Ishak, Yakub itu. Ini beda generasi. Ini beda generasi. Jadi setiap saudara baca, ini konsepnya selalu tertanam di cara berpikir kita. Kalau saudara diperhadapkan dengan Abraham, Ishak, dan Yakub, ini beda generasi. Itu Alkitab. Nah, mungkin ya seperti itu.
Ini beda generasi. Generasi Abraham, Ishak, itu terpelihara mereka. Jadi contoh gitu. Nah, alat-alat bantu dalam hermeneutik sangat penting di situ. Nah, di sini alat bantunya adalah Alkitab. Alkitab juga sekarang dalam berbagai versi. Makanya saya mendorong saudara saya, carilah Alkitab sekarang terjemahan baru. Terjemahan baru sekarang. Kalau nggak salah tahun 2020 kayaknya udah muncul dia. Saya pernah di dalam Samuel itu bicara tentang 7 tahun. Terus di Alkitab lama bicara tentang 3 tahun. Tetapi di Alkitab yang baru sekarang itu bicara tentang 7 tahun. Direvisi. Revisi bukan karena salah. Tetapi ada di situ disebut dengan para masoret di situ. Nah, kita menggunakan tafsiran Septuaginta. Dia tidak penafsir, penerjemah Alkitab tidak menggunakan masoret, tapi dia menggunakan Septuaginta. Berbeda konteks. Nanti kalau saudara belajar tentang perjanjian lama, harusnya sudah mengerti tentang masoret, Septuaginta, Vulgata. Harus udah paham di kepala saudara gitu. Karena kita belajar teologi. Jadi Alkitab berbagai versi. Jadi kalau saudara baca Alkitab, itu ada berbagai versi. Dan seringkali saya juga nggak tahu, yang penting saya tahu ada berbagai versi gitu. Dibutuhkan beberapa versi Alkitab yang baik untuk bisa memungkinkan hasil penafsiran yang baik. Tujuannya adalah untuk menjadi bahan perbandingan guna menemukan ketepatan arti kata atau kekayaan pengertiannya. Saya seringkali khotbah itu menggunakan beberapa versi. Versi ini kadang-kadang saya nggak mendapatkan sebuah ini, tapi dari versi yang lain, oh iya maksudnya mendapatkan. Saya lupa beberapa ayat yang saya. Nah, Alkitab versi bahasa Indonesia tentunya, terjemahan lama, terjemahan baru, bahasa Indonesia sehari-hari, firman Allah yang hidup. Jadi saudara, sebagai seorang teologi itu, ya harus punya buku-buku seperti itu. Alkitab versi, berbagai versi. Saya kalau dalam saya mencari Alkitab ini. Kalau pulang kampung dulu Pak, saya cari Pak Alkitab versi lama, orang-orang tua dulu ada nggak? Saya cari itu. Saya punya Alkitab terjemahan lama tahun berapa pun saya punya gitu. Pakai Yakya, pakai Rohul Kudus. Saya cari itu kitab, karena itu kitab dulu, kitab ini. Antikris, Dajjal. Berbeda gitu. Jadi jangan saudara dengar orang seberang berkata Dajjal terus kita alergi. Sedangkan kita juga punya itu pengertian. Nah, itu dengan versi-versi yang kita punya kan seperti. Kalau kekayaan pengertiannya itu sudah berbeda, tapi tidak mempengaruhi maksud dari ayat. Ada beberapa mungkin. Tapi pengertian atau susah bilang pengertian tapi makna isi teologisnya biasanya nggak pengaruh, gitu Pak. Artinya lebih. Ya sama juga, iya lebih ya. Sama juga baca King James itu akan berbeda juga karena siapa yang mentranslate itu yang seperti itu. Karena bicara King James berarti bicara tentang kerajaan nantinya. Konsepnya akan berbeda gitu. Nah, versi bahasa Inggris ada New International Version, Revised ini, Standard Version, New American Standard Bible ini semua nih. Alkitab bahasa daerah, bahasa Jawa, bahasa Sunda, Batak, Ambon. Nah, itu ada.
Saudara nanti kalau saudara dalam penginjilan itu seringkali digunakan. Ketika orang mungkin ketika kita berbicara tentang orang Batak bilang apa Allah itu, Pak? Debata. Nah, ketika kita ngomong ke orang yang mungkin baru datang, ketika kita ngomong begitu, itu bisa menyentuh dia gitu. Dia merasakan gitu. Tapi kalau bicara tentang Allah mungkin bagi-bagi dia belum tentu gitu. Coba aja saudara dalam penginjilan saudara bicara itu tentang ini ada debata, ini nanti ada simbolis nanti. Nah, itu orang merasakan gitu. Bisa tersentuh. Kalau saudara bicara Allah biasa bagi-bagi dia biasa aja. Tetapi dengan bahasa yang sudah diterjemahkan itu dia bisa memahami. Makanya di dalam gereja-gereja ada mulai muncul Batak bermasmur lah, segala macam, Ambon bermasmur, Manado Sunda bermasmur, ya kan? Tujuannya itu orang bisa menangis loh dengan bahasa-bahasa yang daerah yang kita bisa gunakan. Tapi jangan saudara juga si Alfredo nanti penginjilan di sana nyanyinya mor nanti apa lagi ini? Orang Batak bilang lagi ini apa lagi ini bicara murmur di sini. Apa itu, Pak? Nah kan lagu saya nggak tahu kurang bahasa Inggris sih. Jadi yang lagu bahasa Inggris itu mor. Bahasa Inggris kan terus orang kan penginjilan. Saya waktu penginjilan di Lampung, misionaris, kita masih sekolah ke sana. Bukan masih bulan-bulan Juni gitu, kita pergi. Nah, ketika kita ke sana, kita tunggu memang orangnya karena ibadahnya di kandang binatang gitu, Pak. Mereka harus bersihin, mereka di sawah dulu, pulang jam-jam istirahat mereka datang ibadah. Nah, mereka nyanyi itu, Pak, lagu yang mereka nyanyikan itu bukan Natal, mereka lagu nyanyi dari pulau dan bukan Natal. Tapi waktu saya bisa merasakan loh, ada orang yang masih bisa lagu itu. Tapi bukan Natal. Konsep kita kan lagu itu dinyanyikan pada saat Natal. Tapi mereka nyanyi lagu itu tersentuh loh. Kayaknya berbeda gitu. Mereka saya bilang apakah cuma ini yang mereka hafal lagu gitu? Mereka menyanyi dari pulau dan benua. Saya pikir ini sama teman, ini bukan Natal ini. Tapi mereka cuma itu yang bisa mereka lakukan, gitu. Mungkin mereka ada penafsiran sendiri kali, Pak. Hah? Bisa saja kan kita nggak tahu. Mungkin dari pulau terus dari ini, Bapak mungkin kita dari pulau terus mereka dari benua dari mana gitu. Nah, Alkitab dengan nomor streng atau Alkitab linear, nah itu ada. Saudara di bawah itu ada itu. Sangat membantu untuk mencari padanan kata bahasa asli dengan bahasa Inggris karena bahasa Indonesia belum ada. Jadi ada bahasa Inggris di situ. Nah, ini membantu dalam sebuah penafsiran. Alkitab dalam bahasa aslinya. Nah, kita harus memiliki bahasa asli Yunani, Ibrani. Sekarang kan sudah ada gitu. Bahasa Ibrani, bahasa Yunani gitu. Karena ketika saudara berkhotbah jemaat sekarang bukan jemaat kayak dulu. Nggak bisa kita bohongin mereka juga. Jangan-jangan mereka juga baca Alkitab, tahu tentang bahasa Ibrani. Terus kita asal ngomong-ngomong terus jangan-jangan juga penerjemah Alkitab juga mereka yang datang situ. Jago bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Jadi dibutuhkan untuk mereka yang sudah mempelajari bahasa-bahasa Alkitab. Alkitab dengan anotasi. Pilihlah Alkitab yang memiliki anotasi catatan-catatan tepi atau catatan kaki karena hal itu sangat berguna mencari penjelasan lebih lanjut. Itu catatan kaki juga di Alkitab banyak catatan kaki. Alkitab dengan referensi silang. Jadi ternyata penafsiran itu jangan saudara cuma saya percaya aja Alkitab cuma Alkitab
Nah, cukup. Memang kita punya Alkitab sebagai dasar panduan, sebagai pedoman penuntun Alkitab. Tetapi dalam rangka prinsip penafsiran kita nggak bisa berdiri dari, bahkan Alkitab bisa menafsirkan Alkitab itu, yaitu buku-buku bahkan yang lebih condong kepada kedekatan sejarah dengan peristiwa itu muncul, sejarah Alkitab. Kamus sekarang tadi Alkitab dengan berbagai versi, berarti ada kamus bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Baik kamus bahasa Indonesia, bahasa Inggris maupun bahasa Inggris Indonesia diperlukan untuk mencari definisi kata yang benar. Ternyata ada tentu kamus Alkitab ini ya. Di samping juga kamus umum, iya boleh. Kamus bahasa Ibrani Yunani juga sangat diperlukan, kamus bahasa Alkitab. Nah, ada di situ leksikon, di bawah ada itu leksikon bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Mencari arti dan penjelasan dalam bahasa aslinya. Nah, ketika kita cari bahasa aslinya, nah itu akan tadi seperti tadi, kalau saudara ini itu cari bahasa aslinya. Gitu. Dia akan tercatat bahasa aslinya. Gitu. Misalnya kata seperti saya bicara tadi, kata ketaatan, hupako di situ, hupako. Nah, ternyata kita cari lagi dengan dua pengertian. Aslinya apa sih dari kata hupako? Ada, dia merujuk kepada misalnya kata agape. Tapi kalau kita mencari asli katanya itu ya kata agapau gitu. Kamus idiom Ibrani Yunani ada idiom-idiom yang sulit kita ketahui artinya sehingga perlu bantuan dari alat ini. Nah, saya kurang karena saya menggunakan ini. Karena bicara kamus idiom seperti apa, saya kurang paham. Nah, kamus Alkitab ada ensiklopedia Alkitab. Jadi ini alat-alat bantu ya. Jadi ternyata kalau saudara menafsirkan Alkitab, itu buku-bukunya baik Alkitab Yunani itu numpuk di situ semua. Sudah numpuk, tapi kan persoalannya saudara cuma cari di Google, oh ini kutip dari pendapat orang begini-begini. Saudara nggak mendapatkan sesuatu dari yang sumber pengurapan dari Allah, Roh Kudus kepada kita. Karena kita cuma mengutip aja, mengambil dari orang lain pindah ke kita. Dan itu menjadi tema saya, khotbah saya. Dibutuhkan perenungan di situ. Makanya kalau khotbah itu nantinya ada yang anak-anak muda sekarang lebih pintar. Dia sudah tahu. Dia karena sering mungkin baca ini, ada pernah dibilang itu khotbahnya sama dengan yang di Google itu. Sama, dibilang sama. Dia baca, berarti dia baca. Di YouTube pun dia tahu, iya sama dengan yang. Walaupun ada modif-modif dari kita karena gaya bahasa kita berbeda dengan pembicara yang ini, tapi konten isinya dia tahu gitu. Jadi jangan saudara membodohi jemaat sekarang. Jemaat lebih pintar mungkin dari kita kadang-kadang. Tapi kita sudah belajar teologi harusnya lebih dari mereka gitu. Nih, konkordansi nih. Sangat berguna untuk mencari ayat atau padanan ayat yang tidak diketahui alamatnya. Dengan konkordansi kita cari. Bicara tentang ayat misalnya, oh ini hidup dalam kesalehan. Itu kita buka kamus itu akan konkordansinya akan bilang, oh ini bukan cuma di sini, ada beberapa ayat yang merujuk. Walaupun kita punya sekarang media-media online yang bisa ini. Nah, buku-buku sistem topik. Buku-buku yang menyusun topik-topik dalam Alkitab sedemikian rupa sesuai dengan abjad sehingga mempermudah pencarian ayat yang membicarakan topik yang sama. Jadi buku-buku sistem juga. Topik-topik bisa aja itu ada di Google gitu. Buku-buku pengantar Alkitab untuk mengetahui sejarah dan latar belakang Alkitab. Tentunya kayak kemarin saya berkhotbah itu,
tentunya akan berbeda dengan konteks jemaat, dengan konteks mahasiswa. Makanya saya sebelum khotbah itu, saya bilang saya kayaknya hampir nggak siap, cuma saya harus cari tentang kitab Mika itu. Saya harus cari ambil buku Perjanjian Lama. Saya buka. Ini apa sih, baca dulu sebentar. Oh, Mika maksudnya begini-begini. Baru saya bisa gitu. Dibantu gitu. Nah, sini juga ada atlas. Peta di situ. Di Alkitab belakang kita punya atlas gitu. Yang bisa membantu. Karena di atlas itu kan kita tahu posisi Yerusalem, terus posisi Gaza di mana, terus Mesopotamia di mana, kenapa dia disebut dengan sebagai bulan subur, sabit subur. Nah, itu ada. Disebut Mesopotamia di situ, itu harus tahu. Buku-buku tafsiran, nah itu ada juga buku tafsiran yang sudah ditulis oleh beberapa orang itu dengan buku-buku penafsiran. Tafsiran oleh para teologi. Penting diingat bahwa tidak semua buku-buku tafsiran baik. Pilihlah buku-buku tafsiran yang baik dan sudah diterima oleh gereja-gereja secara umum. Buku tafsiran adalah alat yang penting, tapi pemakaiannya adalah yang terakhir. Artinya kenapa harus terakhir? Kita dulu harus berdoa sama Tuhan, minta pengurapan dari Tuhan, minta bimbingan dengan beberapa sumber yang sudah ada kita miliki. Nah, ini jadi referensi terakhir untuk kita cari. Jadi susun khotbah itu tidak semudah yang kita pikirkan gitu. Kalau kita berkhotbah, ya nama juga metode penafsiran, menafsirkan. Prinsip dari alat penafsiran di atas berguna untuk membantu pekerjaan penafsir. Tapi alat-alat tersebut tidak akan dapat menggantikan pekerjaan dan tanggung jawab penafsir. Penafsir adalah subjek pribadi yang harus mengerjakan. Alat-alat yang lengkap dan belum cukup menjamin hasil penafsiran yang baik. Kesungguhan penafsir untuk bergantung kepada Roh Kudus sebagai eliminator dan kemampuan yang cukup dari penafsir sangat menentukan keberhasilan pekerjaan penafsir. Tetapi alat-alat yang lengkap akan memungkinkan hasil tersebut maksimal dan akurat. Oke, itu saja dari saya. Ada pertanyaan? Kalau tidak, kita langsung ke... Saudara sudah dapat juga tentang Amos, penafsiran tentang kitab-kitab Taurat, penafsiran tentang karena ada hikayat, ada cerita, penafsiran tentang nabi-nabi kecil, penafsiran nabi-nabi besar. Siapa yang maju sekarang? 23. Mazmur 23. Jonathan, Darren, Bagas, Pak Robert, El, Mandi, Julia. Maju, Pak. Enggak, satu lagi. Ya. Sekarang belum. Ya sekarang, masa besok? Besok udah lah. Shalom buat teman-teman. Saya mau coba menafsirkan Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Judul perikopnya Tuhan Gembalaku yang baik. Nah, kata kuncinya di sini gembalaku. Kalau Jonathan ini mau share dalam bahasa Ibrani itu disebut roe, dalam bahasa Inggris disebut shepherd. Kemudian dalam hakikatnya Allah menyamakan dirinya dengan seorang gembala untuk melukiskan kasihnya yang besar bagi umatnya. Nah, artinya juga dalam Mazmur 23 ayat 1 ini kan Mazmur Daud, yaitu Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Artinya Allah berperan sebagai gembala pribadi sendiri nih. Nah, Tuhan adalah gembalaku. Nah, kata-kata ini di latar belakangnya oleh pengalaman yang panjang dalam mempercayai Allah. Oke, gambaran tentang gembala juga, yaitu gembala yang setia merupakan satu contoh pemeliharaan penuh, perhatian dan penjagaan dan tak berkesudahan. Ayat kedua, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Nah, kata kuncinya ada dua, membaringkan. Dalam bahasa Ibrani juga
membaringkan disebut dengan rafats, yang artinya berbaring. Nah, berbaring artinya kan meletakkan badan ya kalau KBBI-nya. Oke. Gambaran dari ayat ini ialah bahwa gembala memberikan kepuasan hidup untuk hari esok. Sama juga dengan kita sebagai umatnya, bahwa Tuhan sudah menyiapkan apa yang kita butuhkan untuk hari-hari esok. Kemudian di kata kunci yang kedua, membimbing. Membimbing dalam bahasa Ibrani-nya disebut juga nahak, atau dalam terjemahan bahasa Inggris guide. Membimbing juga artinya dipimpin dalam KBBI. Nah, artinya Tuhan juga menyediakan kebutuhan bagi domba-dombanya dengan membimbing mereka ke air yang tenang. Kemudian Mazmur 23 juga mempunyai ciri khusus, yaitu sebagai gambaran bimbingan yang bijaksana dari sang gembalanya sendiri. Oke, ayat 3-nya, ia menyegarkan jiwaku, itu A. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Kata kuncinya terdapat dua. Yang pertama menyegarkan, dalam bahasa Ibrani disebut nefesye, dalam bahasa Inggrisnya refresh, menyegarkan. Nah, menjelaskan bahwa domba-domba merasakan makan, merasakan minum, itu pasti dari si gembala tersebut. Sama kayak kita kalau kita makan, kita minum, ya pastinya juga itu berkat dari Tuhan. Kemudian yang menuntun, dalam bahasa Ibrani-nya disebut naka, dalam bahasa Inggrisnya guide juga, menuntun ya, menggandeng. Artinya jadi gambaran bahwa membimbing atau menunjuk ke jalan yang benar. Nah, sebagai gembala selalu bersedia dan mau menuntun domba-dombanya ke jalan yang benar. Kalau ditarik ke kita, ya artinya Tuhan juga mau kita mempunyai kehidupan yang benar ya, untuk melakukan perintah-perintahnya. Oke, kemudian ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Nah, di sini kata kuncinya itu ada gada dan tongkat. Kemudian dalam bahasa Ibrani-nya, kalau gada itu misyen, tongkat itu shefet. Kemudian tongkat berarti sepotongan bambu ya. Artinya gada dan tongkat dalam kamus Alkitab itu berbicara tentang berhubungan dengan alat-alat si gembalanya sendiri. Nah, gada yang dibuat dari kayu ini itu pasti untuk melindungi para hewan-hewan peliharaan domba-dombanya itu. Oke, kemudian ayatnya yang kelima, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Artinya terdapat dua kata kunci di sini, menyediakan hidangan. Yang pertama mempersiapkan atau apa ya? Artinya bahwa Tuhan sebagai tuan rumah menerima seorang agar kita supaya tidak dapat diganggu-ganggu lagi. Nah, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah, merupakan alasan bagian dari gambaran gembala dan domba. Kemudian kata kunci yang mengurapi kepala dengan minyak, artinya dikatakan bahwa pemazmur diterima sebagai tamu perjamuan disediakan, hidangan disiapkan kepalanya diurapi dengan minyak zaitun, sesuai dengan adat istiadat atau kebiasaan pada hari raya. Kemudian yang terakhir, oke, yang keenam, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kata kuncinya ada di kebajikan dan kemurahan belaka. Secara harfiah, hanya yang baik, yakni kasih dan setia, yang akan memburu-buru aku. Nah, sama seperti Tuhan juga menyertai kita pribadi lepas pribadi. Ayat ini menyatakan bahwa hidup Daud itu penuh dan taat kepada Allah, sehingga berkat Allah pun melimpah kepada Daud. Mungkin
Sampai di situ buat penafsiran dari saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu. Selamat malam. Tetap semangat. Memang kita tidak diberikan format yang ditentukan ya, di dalam menyampaikan penafsiran yang menjadi tugas kita Pak hari ini. Ada yang menafsirkan berdasarkan buku-buku panduan seperti tafsiran Alkitab. Dan saya menggunakan itu yang di aplikasi. Dan saya coba mau menyampaikan, saya kira perbedaan-perbedaan nanti ada, dan ini kita bisa koreksi supaya kita bisa jadi penafsir-penafsir yang baik. Penafsiran Kitab Mazmur pasal 23. Kitab Mazmur 23 adalah bagian kitab 1 dari Kitab Mazmur. Itu di Mazmur 1 sampai 3, dari 3 ayat 3 sampai 1 yang berpusat kepada Daud dan ditulis oleh Daud yang berisi permohonan permintaan perlindungan ilahi di hadapan musuh-musuhnya. Khusus dalam Mazmur 23 ini isinya penuh penghiburan dan ungkapan-ungkapan kegembiraan akan kebaikan yang luar biasa dari Allah dan ketergantungannya kepadanya. Saya coba penafsirkan dari ayat 1, itu Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dalam ayat 1a, pemazmur di sini menggambarkan hubungannya dengan Allah sebagai gembala. Dalam hal ini kebetulan pemazmur adalah yang mempunyai pengalaman seorang gembala.